Selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi Selamat kita siang, Ibu. pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu meminta kesediaan salah satu dari anak-anak untuk memimpin doa sebelum memulai kegiatan. Saya, Ibu. Ya, Nona, silakan. Baik, kegiatan kita siang ini marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Nona yang sudah memimpin doa. Sebelumnya, Ibu perkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Elizabeth Paulina da Costa. Anak-anak sekalian bisa panggil dengan Ibu Ica. Jadi, Hai, sebelumnya Ibu Halo, ingin Ibu. adik-adik sekalian memperkenalkan nama adik-adik terlebih dahulu, biar kita lebih akrab lagi panggilnya. Tina Krisya Sabusare, biasa dipanggil Eci, Bu. Halo Nona Eci. Halo Ibu juga. Eci. Hai. Baik, perkenalkan nama saya Herlinda Dwi Aulia, biasa dipanggil Linda. Terima kasih. Halo Nona Linda. Halo Linda. Baik. Perkenalkan nama dari kelas IPA. Hai, Man. Halo Man. Halo semua. Baik, perkenalkan nama saya Feliana Novia Palawati, biasa dipanggil Nova. Halo Nona Nova. Halo Nova. Halo, Baik. Nova. Terima Halo, kasih Nova. untuk adik-adik sekalian yang sudah memperkenalkan nama. Selanjutnya kita akan memasuki pada tahap inti, di mana di sini Ibu akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan disiplin waktu. Apakah di sini adik-adik sudah bisa melihat? Sudah, Ibu. Bisa. Oke. Baik, kita lanjut. Sudah, Bu. Pertama, disiplin waktu. Pengertian disiplin waktu. Adapun pengertian disiplin waktu berdasarkan beberapa para ahli. Yang pertama itu Sanjaya. Pengertian disiplin belajar menurut Sanjaya adalah hal yang sangat diperlukan bagi setiap siswa, karena dengan adanya disiplin belajar, tujuan pendidikan akan lebih mudah tercapai. Yang berikut Zainal. Pengertian disiplin menurut Zainal adalah satu aspek kehidupan yang mesti diwujudkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hendaklah mendapatkan perhatian besar dari semua pihak yang di sekolah atau di luar sekolah. Yang ketiga, Hasibuan, 2002. Pengertian disiplin menurut Hasibuan adalah suatu sikap menghormati dan menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak menolak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila dia melanggar aturan dan wewenang yang diberikan kepadanya. Sedangkan, adapun pengertian waktu, yaitu waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian kegiatan atau proses, perbuatan, dan keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Jadi, kesimpulannya,
Disiplin waktu adalah mematuhi atau menaati serangkaian proses yang telah ditetapkan dari suatu peraturan atau perjanjian, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan mampu bertanggung jawab. Dan apabila seorang individu tersebut melanggar aturan atau perjanjian tersebut, bisa saja individu tersebut diberikan sanksi ataupun sebaliknya. Yang berikut, adapun manfaat dari disiplin waktu. Yang pertama, dengan adanya disiplin waktu, itu dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Maka hal ini tidak akan membuang waktu kita dan kita bisa melakukan kegiatan kita selanjutnya di waktu berikutnya sehingga hidup kita itu lebih menjadi efektif dan efisien. Yang berikut, orang-orang akan percaya karena kita selalu tepat waktu. Karena adanya keseringan kita dan tepat pada janji, contohnya saja itu seperti tepat waktu, maka orang-orang yang sudah kita kenal akan lebih percaya terhadap kita. Yang berikut, jika kita selalu tepat waktu, maka tidak akan menyusahkan orang lain. Contohnya itu tidak membuat orang lain menunggu apabila kalau misalnya kita sudah membuat perjanjian. Contohnya tadi itu seperti perjanjian waktu. Yang berikut, selalu mendapat nilai plus dari atasan jika sudah bekerja dan dipandang sebagai murid teladan oleh guru jika masih bersekolah. Yang berikut, lebih terorganisir dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Dengan mengerti betapa bermanfaatnya dalam hal menghargai waktu, maka kita diharapkan untuk bisa membiasakan diri kita untuk disiplin waktu dan membentuk sebuah budaya baru yang bisa ditularkan ke generasi penerus bangsa selanjutnya. Yang berikut, adapun manajemen waktu. Manajemen waktu di sini diartikan sebagai cara untuk memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dari manajemen waktu, yaitu tujuan utamanya adalah untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien atau secara terarah dan teratur. Yang berikut, adapun tips manajemen waktu. Yang pertama itu membuat perencanaan. Perencanaan akan mempermudah Anda menentukan tugas apa yang harus lebih dahulu adik-adik sekalian kerjakan. Dengan adanya perencanaan, adik-adik tidak memerlukan waktu lagi untuk berpikir, oh tugas apa yang harus saya kerjakan selanjutnya. Nah, adik-adik juga bisa membuat semacam daftar atau list tugas-tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang berikut, yang kedua itu disiplin waktu. Tentu saja yang bagi yang baru memulai menerapkan manajemen waktu, perlu disiplinnya waktu yang tinggi. Itu membiasakan bekerja dan disiplin waktu, dengan kata lain, tidak menunda-nunda pekerjaan. Sikap tidak disiplin ini yang membuat pekerjaan semakin lama, semakin menumpuk, dan tidak segera terselesaikan. Yang ketiga, fokus dengan apa saja yang dikerjakan. Untuk mengerjakan apa yang sudah ada dalam agenda, dan jangan mudah tergoda dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan yang sudah dibuat. Misalnya, seperti main game atau sering mengantuk saat bekerja. Hal-hal seperti ini bisa menunda pekerjaan adik-adik sekalian. Yang keempat, berani mengambil keputusan. Manajemen waktu tidak akan berkembang jika Anda tidak dapat mengambil keputusan untuk diri sendiri. Mulailah belajar untuk mengambil keputusan dengan bijak dan berani untuk mengambil resiko, karena sesungguhnya resiko yang Anda dapat dari sebuah pengambilan keputusan akan membuat diri Anda semakin berkembang. Yang terakhir, jagalah kesehatan. Menyelesaikan pekerjaan yang begitu banyak akan membuatmu kelelahan. Oleh karena sebab itu, Ibu mengharapkan agar adik-adik senantiasa menjaga kesehatan adik-adik agar tidak mudah sakit dan semua pekerjaan itu tuh dapat terselesaikan. Baik, itu saja dari Ibu. Kira-kira mungkin ada teman-teman, adik-adik yang ingin memberikan pendapat atau
memberikan pengalaman yang berkaitan dengan disiplin waktu, mungkin Ibu berikan kesempatan. Saya, Ibu. Silakan Nona Linda. Jadi di sini saya ingin berbagi dan saya bisa merencanakan kembali karena sebelum mengikuti kegiatan ini juga manajemen waktu saya sedikit berantakan sehingga banyak tugas-tugas pekerjaan rumah juga jadi terbengkelai. Jadi karena tadi kan sudah ada tips tuh bilang membuat daftar, disiplin, adanya komitmen, tanggung jawab itu yang paling penting. Jadi di sini juga saya bisa menerapkannya itu supaya nantinya saya menjadi orang yang mampu memanajemen waktu dengan baik supaya jadi orang yang lebih mandiri lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Nona Linda, pendapatnya sangat bagus sekali. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan pengalamannya lagi atau berpendapat sedikit tentang disiplin waktu? Saya Ibu. Silakan. Kalau saya cuma mau memberikan pendapat mengenai materi yang Ibu kasih tadi, Oh ya, silakan. agar kalau kita mampu disiplin waktu, kita harus memiliki manajemen waktu yang baik, seperti membuat perencanaan, fokus, dan lain-lain Ibu. Itu saja Ibu. Baik, terima kasih untuk Nakman dan juga Nona Linda tadi mewakili teman-teman sekalian untuk memberikan pendapat mengenai disiplin waktu. Jadi Ibu harapkan agar anak-anak sekalian itu lebih bisa memanajemen waktu seperti yang sudah Ibu berikan tadi, tips-tips bagaimana agar pekerjaan adik-adik sekalian itu tuh tidak tertunda. Jadi Ibu harapkan agar anak-anak dapat menerapkan dalam kehidupan anak-anak sekalian. Terima kasih, itu saja dari Ibu. Sekarang Ibu, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu mengharapkan agar salah satu dari anak-anak agar bisa memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kegiatan kita akhiri, marilah kita menutup kegiatan ini dengan doa. Izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran dan kepercayaan saya, itu ajaran Islam, agama Islam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Nona yang sudah memimpin doa dan terima kasih juga atas adik-adik yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali dan sampai jumpa. Selamat Terima siang, Ibu. Terima kasih Ibu.